Jika seorang suami belum soleh atau seorang istri yang belum soleh, bagaimana sikap pasangannya? Maksudnya pasangannya sudah soleh gitu ya? Maksudnya gini, suami sudah soleh, suami soleh, istri tolah-toleh gitu ya maksudnya gitu. Ya, kalau gak tolah-toleh lagi kenger itu ya. Bagaimana kalau salah satunya soleh, yang satunya tidak solih? Suami soleh, istrinya tidak solihah. Istrinya solihah, suaminya tidak solih. Maka yang kita lihat adalah bagaimana sebelum kita menikah dengannya. Jangan sampai ketika kita nikahi belum soleh, lalu setelah jadi istri, jadi suami kita, lalu kita nuntut harus soleh, dan kalau nggak soleh kamu saya ceraikan. Nah terus dulu kamu nikahi gimana keadaannya? Artinya apa Bapak Ibu jamaah sekalian? Kalau kita sudah mau menerima dia dalam keadaan tidak soleh dan tidak soleh, berarti harus sabar ya. Atau mungkin dua-duanya dulu tidak soleh, terus setelah berjalannya waktu yang laki-lakinya belajar agama jadi orang yang soleh, istrinya tidak. Mungkin bisa saja seperti itu. Maka yang harus dilakukan adalah seorang suami ataupun istri yang sudah baik, kemudian pasangannya tidak baik, tentunya berusaha memperbaiki sesuai kemampuan masing-masing. Sabar dan memperbaiki. Ya. Jangan kesusu, wah tak tukar tambah aja wis, jangan kayak HP aja. Jangan kesusu begitu. Dicoba dulu, diusahakan. Ya. Kalau itu suami, maka suami yang wajib mendidik istrinya. Bukankah Allah telah perintahkan dalam surat At-Tahrim ayat 6, surat 66 ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kewajiban suami. Bukankah Rasulullah telah bersabda istausu bin nisa'i khaira fa innaha atau fa innal mar'ata khuliqat min dila. Didiklah para wanita, para istri dengan cara yang terbaik. Berilah nasihat dengan cara yang terbaik karena dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi para suami harus sadari bahwa istrinya itu bengkok, seperti tulang rusuk yang bengkok. Kalau kata Rasulullah dikerasi, patah, itu cerai. Kalau dibiarkan, sak karepmu deh, sing penting aku seneng deh bojo awakmu, sing penting ayu kena disawang ya. Babano solehah po enggak terserah. Maka akan selamanya bengkok seperti itu. Akan selamanya bengkok. Dikerasi patah, dibiarkan bengkok. Maka caranya bagaimana? Diluruskan secara perlahan. Garapannya halus, dilus-lus, kerak sedikit ya, terus. Makanya panjenengan jangan kesusu nambah istri, karena yang bengkoknya ini dua ya. Dua. Gimana meluruskan dua yang bengkok, apalagi tiga? Balik-balik gembosi lagi itu. Ya. Iya betul, karena satu saja istri itu adalah tulang rusuk yang bengkok yang harus diluruskan. Maka kalau suaminya solih, istrinya belum solihah, kewajiban suami harus meluruskannya, sabar mendidiknya. Ya. Sampai kapan? Ya terserah panjenengan kuatnya sampai kapan. Kalau kuat terus sampai meninggal, berarti pahalanya terus mengalir, besar pahalanya. Lah kalau nggak kuat, nengene terus Ustadz, nggak kau beribadah iki, pikiran terus ya opo ya, mau tidak mau perceraian adalah jalan terakhir. Kalau memang memudorotkan agama kita, kalau memang membahayakan agama kita. Kalau tidak membahayakan, sabar saja. Pahalanya besar. Bagaimana kalau sebaliknya, istrinya solihah, suaminya nggak soleh? Ini agak lebih berat lagi. Karena kalau yang pertama tadi, suaminya sudah soleh, dia pemimpinnya sudah baik. Kalau pemimpinnya baik, rakyat itu gampang. Tapi kalau yang baik rakyat, pemimpinnya nggak, wah ini susah. Bahkan istri pun sulit untuk menasehati, tapi tetap harus dilakukan. Istri berusaha memberikan nasihat dengan cara yang terbaik, tapi beda dengan cara nasihat suami kepada istri. Suami enak ya kalau nasihatin istri, karena apa? Istri di bawah tanggung jawabnya. Orang tua nasihatin anak itu gampang daripada anak nasihatin orang tua. Begitu pula suami gampang menasihati istri, tapi istri menasihati suami agak sulit. Karena karakternya secara asal adalah pemimpin. Ya, jadi enggak gampang, enggak mudah. Enggak dikit-dikit mas lungguh mas. Qala Allahu taala, qala Rasulullah kudu enggak bisa. Dilungguh no bojone. Waduh,
sampean lungguh ya tak umbah mari ngene. Wah, kayak ngono ya buyar ya. Susah, nggak seperti itu. Entah bagaimana ibu-ibu punya punya keunikan masing-masing. Suaminya itu apa kelebihannya, kekurangannya, apa yang membuat senang suaminya, ibu-ibu yang paling tahu. Bisa masuk lewat situ nasihatnya. Misalkan bahasa guyonnya itu, sampean tak jak ngaji mas, engkau nek gak ngaji sampean gak tak jatah loh gitu. Misalkan begitu ya, bahasanya sampai guyu ya, bukan keras-kerasan. Engkau naik keras-kerasan sampean gak tak jatah ya gak apa-apa tak dolek liane ya, kalau gitu gimana nanti? Ya ada cara. Jadi begini, yang bapak-bapak suami nasihatin istri lebih mudah karena memang di bawah tanggung jawabnya dan pemimpin kepada yang dipimpin. Tapi kalau ibu-ibu, para istri ke suami ini harus cari cara yang lebih efektif lagi, yang sehalus mungkin tidak menyinggung karena posisi suami. Seringkali suami itu tahu bahwa yang diomongkan itu benar tapi gengsi, masa aku dituturi bojoku gitu. Nah, ini harus cari cara. Atau mungkin bisa dirayu, diajak supaya ngaji, supaya yang nuturi ustadz ya. Tapi diajak ngaji, jangan bilang langsung ustadz tuturi suami saya, nanti malah curiga. Saya pernah ada seorang ibu-ibu tanya ke saya, teman kerja dulu, seorang wanita. Nanya kepada saya, Ustadz, hukumnya rokok bagaimana? Saya bilang haram. Nah, suami saya itu merokok. Ya sudah, nanti saya nasihati. Ternyata apa? Pulang dia bilang ke suaminya, Mas, jare Ustadz Hermanto, sampean ngerokok itu haram gitu. Marahnya ke saya. Gitu. Marahnya ke saya, malah cemburu akhirnya. Ya wis sampean malah Ustadz kono. Aduh saya bingung. Nah ini cara yang salah. Jadi diajak ngaji saja, diajak ngaji, jangan malah diadu. Ini jare Ustadz ke suaminya jadi marah, enggak terima juga. Walaupun yang ngomong Ustadz, tapi secara pribadi enggak bisa. Jadi harus dicari cara yang sebaik mungkin supaya suaminya dapat nasihat, diajak ngaji. Ya. Pasti ini ibu-ibu yang paling tahu tentang apa kekurangan kelebihan suaminya, apa yang disukai suaminya, bisa masuk lewat pintu situ. Intinya adalah kalau pasangan kita belum solih, belum solihah, langkah awal adalah kita sabar, memberikan nasihat, mendidiknya, mengarahkannya. Nah kalau memang sudah tidak bisa lagi dan itu mengganggu agama kita, dalam arti membahayakan diri kita tentang akhirat kita, mau tidak mau harus berpisah. Ini yang terbaik ya. Demikian ya, wallahu a'lam shawab.